We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bu Nusia. Selamat malam. Sangat menarik sekali ini topiknya. Agama Buddha, Jawi, Wisnu, banyak yang tertarik. Sebetulnya kita mulai, saya kenal Bu Nusia waktu dari Lembaga Pelestari Buddha Dhamma Nusantara. Dan saya rasa masih kurang pada waktu itu obrolan saya dengan Bu Nusia. Oleh sebab itu, kita ngundang Bu Nusia lagi untuk memberi pencerahan tentang agama ini. Saya baru tahu, Bu, kalau agama Buddha, Jawi, Wisnu ini agama terlarang. Nah, ini kebetulan tadi Pak Johan itu, beliau ini salah satu pejuang di Konghucu. Makanya sepengetahuan beliau ya cuma Konghucu aja yang dilarang. Tidak, banyak. Ternyata masih banyak agama-agama lokal ya, yang agama-agama lokal juga dilarang. Nah, oke, Bu Nusia, kita ke pertanyaan pertama ya, Bu. Ya. Ini kan sangat interesting sekali. Saya lihat biografinya Bu Nusia ini sangat interesting sekali. Bagaimana kisahnya dari Fakultas Hukum pindahnya ke antropologi, Bu? Silakan, Bu. Ini ceritanya bisa panjang ini. Ya. Jadi saya kuliah hukum itu sebetulnya sudah setelah saya tua. Karena dulunya sudah pernah lah saya belajar ya, sudah pernah bekerja. Jadi saya kuliah hukum itu sebetulnya karena bosen aja. Jadi saya kuliah. Dan tersesat hanya karena itulah yang buka. Untuk usia saya. Nah, tapi saya itu kan bukan orang yang cari ijazah ya. Saya nggak merasa perlu ijazah lah gitu. Saya bisa lah cari makan gitu. Sombong-sombongannya gitu. Suatu saat pembimbing saya ini jengkel kan dengan saya karena saya tuh nilai saya bagus 3,51 sebelum skripsi. Rajin gitu ya. Saya tuh senang mendengarkan orang-orang pinter omong tuh saya senang. Saya rajin sekolah. Tapi begitu selesai adalah alasan. Misalnya ada gempa Jogja gitu. Terus saya pikir saya tidak lagi tertarik tuh ngurusin ujian, bikin skripsi itu kan males. Terus saya ke Bali gitu-gitu kan. Meditasi gitulah ceritanya. Gitu-gitu. Terus pembimbing saya telepon saya. Dia bilang, "Mbak Nus, saya cepetan skripsi selesaikan. Saya sudah doktor soalnya." Waktu dia membimbing saya, dia belum selesai doktornya. Terus dia untuk menyemangati saya, Prof. Agustinus itu mencoba menyemangati saya dengan bilang begini, "Mbak Nusia itu coba mampir ke antropologi, kayaknya itu lebih cocok daripada belajar hukum," katanya begitu. Nah, kenapa dia bisa menebak begitu? Kan karena kita kalau pas bimbingan itu banyak ngobrolnya. Jadi ngobrol macam-macam lah tentang dia suka baca novena di Gua Maria, begitu-begitulah. Obrolannya itu begitu. Terus saya mampir ke antropologi, saya pikir itu memang menarik. Saya pikir seharusnya dari dulu saya kuliah antropologi. Jadi, terus dia bilang gitu, "Ayo cepet-cepet diselesaikan." Terus cepet-cepet kuliah antropologi.
Itu ceritanya. Oke, oke. Thank you, Bu. Jadi sebetulnya itu karena Prof. Agustinus ya. Dia menyemangati saya aja. Oke. Kan saya iseng sekolah itu. Nggak serius gitu. Iya, Hanya iya. iseng lah. Gitu. Dan terus saya jatuh cinta. Dan saya pikir seharusnya dari dulu saya sekolah antropologi, sehingga S2 itu saya tempuh 13 semester. Dengan 11 semester duduk di kelas, dan 2 Iya. semester saya di lapangan. Dan saya Wah. merasa saya layak menyandang mahasiswi antropologi gitu. Oh. Karena saya merasa S2 kan nggak cukup. Iya. S2 kan nggak cukup Iya. teori, by teori kan nggak cukup. Gitu. Nah, terus saya senang antropologi, saya senang banget. Yang mestinya sejak muda saya belajar ya. Begitu jawabannya. Jadi ini orang kurang kerjaan aja. Seperti Oke. Seperti saya sebetulnya saya masuk arkeologi, Bu. Oh ya. Malah masuknya filsafat. Arkeologi juga menarik. Bu, bagaimana mulanya Ibu tertarik dengan Budo Jawi Wisnu? Dan berapa lama tinggal di Alas Purwo? Dan kegiatan mereka di sana apa Nah, saja, Bu? ini juga panjang nih. Kenapa Budo Jawi Wisnu? Nah, saya itu setelah saya belajar meditasi, setelah saya belajar Buddhis, saya boleh cerita nggak kenapa saya tertarik Buddhism? Silakan, Bu. Kayaknya karena itu berkaitan. Iya, silakan. Jadi saya itu dalam pencarian jawaban atas hidup gitu ya, dan mati gitu. Akhirnya saya menemukan teks yang sangat menarik, tentu saja Kalamasuta. Itu tahun 2003, ketika saya kuliah hukum. Saya menemukan Kalamasuta itu. Saya pikir saya tidak ingat Kalamasuta, tapi saya ingat kata-katanya ketika saya baca bukunya Karen Armstrong. Jadi Karen Armstrong di buku Buddha yang kecil itu, tipis itu, dia mengutip Kalamasuta yang saya lupa sutanya, tetapi saya ingat. Jangan percaya kata-kataku sampai engkau membuktikan kebenarannya. Saya pikir, wah, Sang Buddha ini anti dogma betul menurut saya. Itu menantang intelektualitas. Nah, suatu saat ketika saya pulang ke Malang, di airport saya ketemu dengan Bante, seorang Bante Sepo dari Pondok Labu. Saya ingat wajahnya, lupa namanya. Saya tanya, dan Bante itu makan siang di situ sambil menunggu di ruang tunggu airport itu. Ikannya ayam. Sebagai orang awam, saya tanya, saya itu juga dengan enak aja saya mendekati Bante gitu. Saya nggak tahu kalau Bante nggak boleh jejer perempuan itu, ya saya jejer aja. Saya tanya, Bante, kok daharnya ayam? Itu pertanyaan pertama. Saya memang, itu basa-basi saya. Saya ingin tanya soal kata-katanya Buddha yang dikutip Karen Armstrong. Terus saya akhirnya tanya, Bante, saya membaca Karen Armstrong menulis seperti ini. Beliau bilang, itu Kalamasuta. Di mana saya bisa dapat? Pergilah ke perpustakaannya STAP di Malang. Pergilah saya ke STAP untuk mencari Kalamasuta. Saya lihat di situ ada peta suta, begitu banyak. Dan Kalamasuta di dalam peta itu ada kecil di bawah. Terus difotokopikan saya. Nah, awalnya itu. Saya pikir-pikir progresif betul ini Sang Buddha. Nah, terus ketika saya belajar hukum selesai saja, belum selesai skripsi, saya kan iseng, nggak ada kegiatan. Ya, cari duit sih sedikit-sedikit asal bisa makan lah ya. Terus saya ikut meditasi lah, gitu, vipassana gitu. Ikut meditasi vipassana dengan teman-teman GoNK awalnya karena di Jogja kan, di Klaten ada. Tahun 2006. Setiap minggu latihan gitu. Terus teman saya bilang, di Bali ada juga vipassana katanya. Saya suatu saat ada kerjaan ke Bali, saya pergi ke sana. Saya pergi ke sana,
Dan setahun tuh 2 kali lah saya retret di Brahma Vihara Arama. Dari tahun 2008 sampai 2014 ya. Terus saya sempat tinggal di Bali sekitar 9 bulan. Suatu saat ada teman bilang begini, orang bule bilang, Mbok, kamu nulis tentang Buddha Indonesia, Buddhism, tradisional Buddhism yang Indonesia. Saya pikir iya ya, itu kan menantang sekali. Terus saya tuh kepikiran dengan saya kaitkan dengan Borobudur. Kalau ada Borobudur sedemikian megah, sebetulnya ajarannya itu apakah masih ada? Apakah komunitasnya masih ada? Nah, saya cari-cari nggak nemu-nemu, ya karena waktu itu juga media sosial belum ada Facebook. Saya cari-cari di internet juga tidak nemu. Akhirnya saya ketika masuk antropologi, kebetulan ada teman dari waktu itu dia di Konvalindo. Teman saya bilang, Mbak, di Alas Purwo, karena dia riset tentang Taman Nasional Alas Purwo dari sisi ekologi, dia waktu itu ambil S2 lingkungan di UGM. Dia bilang, Mbak, di Alas Purwo ada komunitas yang pasti kamu akan cocok. Tahun 2012 dia bilang begitu, dan waktu itu saya sudah S2, saya masuk S2 antropologi. Lantas saya pergilah saya ke Alas Purwo dan ketemu dengan komunitas yang selalu laki-lakinya ini dalam forum-forum resmi selalu mengenakan belangkon. Jadi ada tanda pakai belangkon. Nah, teman saya yang dari ekologi itu bilang, dari lingkungan itu bilang, itu Budo Jawi, Mbak, karena orang-orangnya itu pemimpinnya selalu pakai pakaian Jawa, gitu. Doanya pakai Jawa. Nah, pergilah saya ke sana. Terus saya riset di sana. Dan saya merasa bersyukur bisa ke sana. Begitu. Berapa lama? Kalau total harinya, saya tinggal 77 hari, antara tahun 2013 sampai 2012 saya ke sana untuk say hello, Kulon Wun, dan saya bilang saya akan tinggal di sana. Bolehkah saya tinggal di sana untuk riset? Penerimaan komunitas ini, saya menangkapnya, saya adalah tamu yang ditunggu. Jawabannya itu sangat welcome. Saya memang ditunggu katanya. Kedatangan saya ditunggu. Nah, saya riset tahun 2013 sampai 14, sekitar dalam kurun mondar-mandir itu saya total yang nginep di sana 77 hari. Tetapi kan saya tidak hanya riset di situ ya. Jadi saya harus riset di kota kecamatan, saya nginep di kota kecamatan. Saya juga naik ke lereng Arjuno, ke Idrokilo, itu tempat pertapaan mereka. Saya naik ke sana. Saya juga ke Malang Selatan. Saya ketemu dengan salah satu tokoh yang sebetulnya ingin menghidupkan Buddha Jawi Wisnu. Saya juga ke Gunung Kawi ya. Ada orang yang ternyata bukan Buddha Jawi Wisnu ya, Kasogatan ternyata. Jadi harus kemana-mana untuk menemukan itu. Yang tidak mudah karena ya waktu itu belum kayak ada Facebook yang interaktif gitu ya. Jadi belum banyak informasi. Jadi harus benar-benar turun lapangan lah gitu. Facebooknya belum semarak kayak sekarang. Sudah ada Facebook tapi belum semarak. Begitu. Jadi 77 hari itu tinggalnya di sana. Jadi saya tinggal di kamar biksu. Oh, yang tinggalnya di belakang di rumah. vihara. Jadi ada vihara kecil. Ada vihara kecil kan ada kamar untuk biksu di belakang kalau biksu datang. Saya tinggal di situ. Oh. Saya tinggal di situ. Biksu Theravada. Tentu saja Theravada ya. Tentu saja Theravada, tapi yang dari Walubi tentu saja, bukan yang ST. Oh, oke. Tentu saja. Ya, tentu saja.
Nah, mereka tinggal sudah di semen, Bu? Udah di brick? Sudah. Waktu saya datang pertama kali, ketika saya Kulon Nuwun di sana, belum. Masih dibongkar. Itu bangunan lama yang dibongkar. Terus ada umat Buddhis dari kota Banyuwangi yang berdana untuk memperbaiki Sanggar Pamujan itu. Nah, the next time saya ke sana, itu sudah jadi. Tahun 2013 itu masih baru viharanya. Mereka tempat tinggalnya mereka apa, Bu? Rumah biasa? Rumah biasa, kebanyakan lantai. Waktu itu kan kampung di dalam wilayahnya Taman Nasional ya. Ya, betul. Di wilayah yang dikelola oleh perhutani. Jadi mereka istilahnya sebetulnya magersari. Mereka bisa punya hak pakai, tapi tidak punya hak milik. Tanah rumah-rumah mereka. Nah, ada masyarakat yang lain yang dari agama-agama lain, sebetulnya agama Muslim ya, yang kebanyakan Muslim KTB sebetulnya, yang tinggal di sana. Dan komunitas itu waktu itu hanya 16 kakak. Tahun 2012 ketika saya ke sana. Nah, tahun 2013, tahun 2016 ketika saya sudah selesai ya, sudah terakhir saya ke sana, itu lebih sedikit. Tahun 2014 tinggal 12. Oh, wow. Sekarang mungkin tinggal 8 kakak. Oh, okay. Nah, semuanya komunitas ini secara administrasi kependudukan adalah menganut Buddhis. Buddhis, oke. Ya, okay. Pada akhirnya. Nah, yang 4 kakak itu kemana? Ada yang sudah meninggal, ada yang pergi transmigrasi. Oh, ya. Oke. Nah, dulu kondisi ekonominya ya sebagai bayangan, waktu itu mereka tidak punya toilet. Jadi mereka punya jumbleng, tahu jumbleng ya? Yang cuma tanah dikeduk gitu, nanti kalau apa diuruk lagi, bikin lagi gitu. Mereka hanya punya itu. Jadi ketika saya menyelesaikan riset saya fundraising, saya minta teman-teman saya untuk untuk membuatkan kloset yang lebih dengan leher yang salah gitu. Nah, kegiatan mereka apa, Bu? Mereka petani, buruh tani, buruh pekerja serabutan, ada yang tak jadi kuli brandok, kuli blantong. Di sana itu kan tanah perkebunannya perhutani, itu kan banyak pohon-pohon. Jadi bisa pohon jati, pohon apa gitu kan. Jadi kalau misalnya ada menebang pohon jati kan perlu tenaga kerja ya untuk ngangkut, untuk itu. Nah, mereka laki-lakinya mengangkut seperti itu. Nah, mayoritas hampir semuanya tidak lulus SD, kecuali satu saja yang sampai SMP, dan bekerja sebagai tukang kayu. Terus yang perempuan jadi buruh di sawah-sawah. Jadi buruh tani. Atau kalau enggak, mereka akan keluar dari kampungnya jadi PRT, jadi pekerja di warung. Nah, Bu, selain ini kan tatanan baru ini kan mereka di bawah Walubi, Bu. Iya. Mereka ada biksu, biku Buddha, ya, biku Theravada. Nah, bagaimana dengan kita nggak usah ngomong Walubi, kita nggak usah ngomong biku Theravada. Mereka punya resinya sendiri, Bu. Pemimpin agamanya sendiri. Ya, jadi gini. Yang menarik bagi saya adalah bedanya, itu kan Buddha Jawi Wisnu itu kan setelah dilarang kan, pelarangannya itu dramatis yang di kota ya, yang di kota kecamatan. Menurut sumber saya yang di Tegal Delimo, proses kan mereka dilarang. Jadi setelah dilarang, orang-orang ini kan mencari agama-agama yang lain yang tidak dilarang.
dalam proses pencarian itu bisa 5 kali loh ganti. Karena apa? Ternyata juga nggak boleh gitu. Gitu. Terus eh, akhirnya kemudian ada yang sempat pindah yang di kota lain ya, yang di Banyuwangi. Itu ke Bali. Awalnya tokoh-tokohnya pergi ke Bali dulu. Belajar, ada yang belajar Buddha, ada yang belajar Hindu. Nah, terus mereka akan oke, saya merasa lebih cocok dengan Buddha gitu. Saya lebih cocok dengan Hindu gitu. Terus mereka mengikuti itu. Lah, yang di Alasporo mereka dalam proses yang di kota ini, yang dekat dari Koramil kan tahun 65, 67 itu kan Koramil berkuasa sekali. Mereka kan menjadi security yang mengontrol masyarakat. Dalam proses perubahan milih agama ini, itu dicek sama Koramil. Sumber saya di Tegal Drimo bilang, wah yo diendangi sama petugas Koramil. Diendangi itu dilihat, dicek apakah mereka masih apakah mereka sudah benar-benar mengadopsi Buddhisme, Theravada. Apakah masih yang dulu. Walaupun sopan, orang Koramil ini datang dengan sopan, seolah-olah hanya say hello, tapi kan mereka tahu itu kontrol, toh? Sehingga kemudian mereka benar-benar meninggalkan Buddha Jawi Wisnu. Nggak mungkin menyelamatkan itu. Nah, yang di Alaspuro, ini kan jauh dari kota kecamatan, jauh dari jangkauan Koramil. Karena secara jarak lumayan jauh untuk jalan yang geronjalan. Kan jalan ke Alas kan susah. Kan baru beberapa tahun terakhir ini aja di aspal. Jadi jauh dari jangkauan sehingga walaupun secara formal mereka harus mengadopsi Theravada karena ya suasananya harus seperti itu toh. Jadi dia mengadopsi Theravada ke kota gitu. Kalau di kota mereka pakai puja Theravada seperti yang lain, tetapi kembali ke Alaspurwo, mereka pakai Hong Wilaheng. Pakai Hong Wilaheng, pakai bahasa Jawa. Nah, pertanyaan riset saya itu sebetulnya ada 3. Pertanyaan riset saya itu tentang senjata cakra di atap vihara. Jadi tesis saya itu ini, kelihatan ya. Ya, jadi yang menarik itu kan di atap vihara mereka itu ada senjata cakra. Ada. Padahal namanya Jati Damaloka. Dengan kata Dhamma, kita sudah tahu itu Theravada. Dan kalau Theravada, tidak mungkin ada senjata. Ya enggak sih? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa namanya Theravada tetapi atapnya ada cakranya? Itu pertanyaan saya nomor 1. Nomor kedua adalah, kenapa laki-lakinya selalu pakai belangkon? Yang ketiga adalah pertanyaan, kalau ternyata kemudian mereka itu menggunakan 2 macam mantra, ada mantra Pali dan mantra Hong Wilaheng, ya mantra Pali dan mantra Wilaheng, pertanyaannya adalah mana lebih khusyuk? Pertanyaan ini penting karena orang bisa dengan gampang menjawab, tentu saja lebih khusyuk Hong Wilaheng karena bahasa Jawa. Tapi itu bukan jawaban karena orang-orang Islam itu kan ngaji juga dengan khusyuk, dengan walaupun mungkin mereka nggak ngerti artinya kan. Nah, jadi jawaban saya setelah riset sekian lama dan tentu saja saya di di wisudawadani gitu, diupacarai menjadi murid gitu, pakai puasa dan pakai selamatan. Saya jadi tahu bahwa tentu saja lebih khusyuk mantra Buddha Jawi karena apa? Bukan hanya karena bahasanya dipahami, tapi untuk belajar satu mantra aja itu harus puasa. Puasanya itu yang paling gampang bisa 3 hari atau 1 hari yang untuk sepele-sepele. Tetapi kalau kita mau mantra kala cakra misalnya, itu 40 hari mute.
Jadi kan itu internalize gitu, pasti. Itu internalize. Saya juga harus puasa. Ketika saya tinggal di sana, saya juga harus puasa. Untuk belajar hanya beberapa mantra. Tiap mantra puasa, tiap mantra puasa. Ya tentu saja itu apa ya? Manjing ya, orang Jawa bilang manjing, internalize lah. Purification, Bu. Purification. Itu namanya purification ya. Mungkin Enggak. bahasa kerennya. Enggak lah. Ya purification, internalize lah, udah masuk manjing gitu. Wah, Oh. ada di dalam tubuh kita gitu. Oh, oke. Yang otomatis kita akan hafal gitu. Nah, itu terus kenapa mereka pakai langkon? Riset saya menunjukkan bahwa itu memang identitas itu kan perlawanan ya. Identitas itu kan perlawanan. So, pastilah tidak mungkin tidak gitu. Dia ingin menunjukkan bahwa saya ini orang Buddha yang melestarikan adat Jawa. Itu bahasa lisan. Tetapi saya melihat dari riset saya itu memang bahasa perlawanan. Karena Buddha Jawi Wisnu ini memang dia anti-Islam. Ajarannya mengajarkan bahwa jangan sunat. Karena sunat itu tanda takluk. Itu penaklukan itu. Nampaknya ini yang dipakai oleh pengadilan di Sumatera Selatan, di Lampung, untuk mengadili kelompok-kelompok Buddha Jawi Wisnu yang ada di Lampung, para transmigran ya. Pasal ini saya baca di Tempo ini. Saya baca di Tempo tahun 84. Jauh setelah dilarang ya, dilarang tahun 76. Karena dianggap tidak ramah pada Islam. Tapi memang itu agama itu anti-Islam. Jadi saya menyimpulkan bahwa belangkon mereka itu identik dengan tidak sunat. Dan identik dengan tidak mau Islam, tidak mau tunduk pada Islam. Itu kesimpulan saya. Terus tentang senjata cakra yang di atap wihara, Ya. saya membacanya sebagai bentuk permintaan maaf bahwa mereka tidak bisa, mereka harus beradaptasi dengan dunia yang berubah. Saya membacanya seperti itu. Jadi itu seperti mohon ampunlah saya ini menjadi vihara Pali. Mereka bilang ini Buddha Pali. Ini menjadi Pali karena ya saya tidak berdayalah. Tetapi sesungguhnya yang ada di dalam hati kami adalah Buddha Jawi Wisnu. Saya menafsirnya seperti itu. Gitu. Bu, sebelum saya lupa, puasanya itu puasa penuh, Bu? Tidak makan atau ada minum? Macam-macam versinya, boleh bebas. Jadi ada puasa yang namanya ngepas itu, puasa ngepas itu 24 jam. 24 jam. Atau puasa mutih, boleh pilih. 24 jam, setelah 24 jam boleh makan ya. Tetapi atau mutih, kalau mutih itu versinya Buddha Jawi Wisnu adalah seperti diet untuk kanker. Jadi tidak gula, tidak garam, tidak goreng, tidak nyawa. Itu. Jadi itu bisa 3 hari atau 5 hari atau 7 hari, bisa 40 hari. Nah, mantranya itu di-memorize, dihafalkan, Bu? Dihafalkan. Oh, dihafalkan. Iya, Jadi tapi ada teksnya di bukunya. Setelah saya beberapa saat, setelah saya itu ya tentu saja saya bisa menerima buku-buku itu. Oh, oke. Berarti apa? Oh, ini ada pemeluk, Bu. Ada. Oh iya, ada Mas Kevin. Senang sekali. Jadi selama 7 hari itu kita menghafalkan mantra-mantra mereka. Tidak ya. Jadi mantra itu satu
1 kali itu ada puasa. Jadi syaratnya macam-macam. Ada yang untuk mantra ini puasanya 3 hari. Untuk mantra ini puasanya 7 hari. Untuk kalacakra gitu, yo 40 hari misalnya. Oh. Nah, mantra itu kan tidak setiap saat dirapal ya. Yang paling yang setiap saat itu mantra Rahayu sama Pangleburan Doso itu bisa tiap saat ya. Itu sehari-hari. Tapi seperti Seraja Kalacakra nggak bisa itu. Wah, itu bahaya itu kalau dibaca. Biasanya yang akan membaca itu akan puasa dulu 40 hari. Tetapi dalam radius tertentu tidak boleh ada binatang bunting atau orang hamil. Bisa keguguran itu. Oh, wow. Pertanyaannya angel. Ini mesti pertanyaannya yang aneh-aneh. Tidak ada keajaiban dalam puasa. Sama dengan meditasi, tidak boleh berharap keajaiban. Oke, pertanyaan saya, Bu. Itu pertanyaan bisa dijawab nanti, Bu. Oke. Apa definisi Buddha dan Wisnu untuk mereka, Bu? Komunitas ini kan bukan komunitas tingkat-tingkat tinggi ya. Bukan komunitas tingkat tinggi. Jadi ini komunitas awam. Jadi mereka tidak bisa menjelaskan dengan cukup oke gitu. Nah, saya sebetulnya waktu itu di Rogo Jampi itu ada jejanggan. Jadi jejanggan ini kebetulan adalah tangan kanannya Resi Buddha Jawi Wisnu. Sayangnya Romo ini meninggal. Saya hanya ketemu 1 kali dan setelah itu saya do. Dan ketika ketemu 1 kali itu, beliau bercerita banyak, saya tidak mengerti apa-apa. Beliau ini ceritanya banyak yang tapi saya tidak mengerti itu loh. Aduh, ini apa yang digendigake ini? Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa? Pakai bahasa Jawa. Bukan nggak ngerti artinya. Bukan nggak ngerti kata-katanya. Oh. Apa ya? Saya tidak bisa menjangkau pemahamannya. Oh, oke. Itu kan karena pemahaman saya. Ya. Karena laku saya. Istilahnya kan gini. Kalau saya masih TK, saya lihat profesor, yang saya tangkap dari profesor itu adalah kualitas TK, toh. Kan saya nggak bisa menilai di atas itu. Sampai sekarang juga nggak paham, Bu, apa yang dia omongkan, Bu? Enggak. Oh, Enggak begitu paham, karena gini. Beliau cerita tentang, dalam bahasa saya ya, tentang dunia paralel. Oh, oke. Ya, tentang dunia paralel. Seperti wayang itu dunia paralel. Beliau tentang banyak hal lah, macam-macam lah, yang dunia paralel, perjanjian antar dunia paralel, gitu-gitu. Berarti Buddha dan Wisnu di mereka? Saya tafsir sendiri. Oh, oke. Kalau menurut Bu Nusia gimana, Bu? Iya, tentu saja gampangannya. Saya akan lihat dari kata-katanya ya. Saya pikir itu adalah yang memang Buddha, Vajrayana gitu. Waisnawa karena Wisnu toh. Kenapa Wisnu? Ya saya melihatnya bukan sekedar dari kata-kata Buddha Jawi Wisnu, tetapi juga karena ini menyembah Dewi Sri misalnya. Dalam mantra-mantranya itu ada junjungan, istilahnya dalam bahasa Indonesia, junjungan kami Dewi Sri gitu. Nah, itu kan Wisnu itu kan agama para petani ya. Kalau Siwa itu kan agama para satria gitu. Itu kalau menurut teks menurut Arok Dedesnya Pramudia Anantatur itu seperti itu. Jadi mereka Wisnu, Budanya Wajrayana, Kejawen tentu saja ya, ada misalnya Slametan dan lain-lain. Tapi yang menarik ini mantra-mantra Buddha Jawi Wisnu itu saya baca itu ditulis ulang oleh Bante Dewa Dharma Putra dari Kasogata. Tapi Bante Dewa Dharma Putra itu mengumpulkan itu tahun 83. Saya pikir itu pasti Bante Dewa Dharma Putra itu mendapatkannya dari Resi Buddha Jawi yang
ketika 67 dilarang, kemudian bergabung ke Buddhis. Tentu saja kalau bergabung ke Buddhis itu logikanya, itu gampangnya kan masuk kasogatan. Gitu. Hanya beberapa saja berbeda di pembukaannya ya. Yang Hong Wilaheng itu terus Sang Hyang Adi Buddha gitu misalnya. Itu saya kira diadaptasi oleh Bante Dewa Dharma Putra. Nah, Bu, ini katanya Pak Cahya Budanya nggak seperti agama Buddha sekarang. Persoalannya itu. Jadi Iya. kalau Buddha zaman sekarang itu Pali jelas tidak ya. Kurang kelenik lah. Kami ini kan Iya, kelenik. Buddha Jawa Wisnu itu kelenik dan itu lebih cocok dengan Tantra, dengan Tibetan. Persoalannya Tibetan, mereka pakai bahasa Tibet. iya. Saya pernah ngobrol sama sembah sungkem hanya kepada Sang Hyang Batara Wisnu. Betul. Nah, saya pernah ngobrol sama suhu Badra Ruci, dijawakan dulu suhu, saya bilang gitu. Orang Jawa itu kalau tidak dijawakan susah. Iya. Jawakan dulu. Oke, Bu, pertanyaan saya, apakah Buddha, ini mungkin, oke, ini, nah, ini Bu, yang menarik, mungkin tentang Buddha dan Siwanya mereka, Buddha dan Wisnunya mereka kita bisa bahas di lain kali. Ya. Mungkin bisa nanti Pak Cahya nambahin, Pak. Ya. Enggak, silakan. Sharing aja. Ya, pertanyaan saya selanjutnya adalah tentang mantra mereka yang katanya berumur 8.000 tahun. Itu mereka pakai penanggalan apa? Bukan mantra ya, Mas. Bentar. Itu tentang kalender. Kalender Ismoyo. Kalender Ismoyo. Jadi kalender Ismoyo itu sekarang itu 8.851 kalau tahun ini. Nah, pakai tahun Ismoyo, saya tidak tahu referensinya. Mungkin nanti Mas Cahya Tribinuka bisa sharing bagaimana dari mana itu. Nah, waktu dengan Romo yang di Rogo Jampi itu yang tangan kanannya Resi Kusumodewo, saya tidak tahu. Itu tidak bisa menjawab itu dari mana. Saya nggak bisa menemukan jawaban itu. Ya, ini ada komentar dari Mas Bon dan Warika. Iya. Tapi tentu saja saya juga tidak cek misalnya ke lontar-lontar Bali atau apa gitu. Karena kalau 8.000 itu memang 6.000 sebelum Masehi itu. Iya. 6.000 sebelum Masehi itu ya memang sama dengan, bisalah identik lah dengan usia Weda. Brahmanisme. Ya, Ya. Weda kan usianya segitu. Iya. Possible. Ya. Nah, kalender itu bertuliskan apa, Bu? Tidak. Jadi tidak ada kalender dalam arti kalender, tetapi di situ disebutkan bahwa Buddha Jawi Wisnu itu bangkit kembali tahun sekian Saka atau tahun 1925 Masehi atau tahun 8.756 tahun Ismoyo. Itu ditulis di bukunya. Jadi tidak dijelaskan sebetulnya kalender Ismoyo itu referensinya apa dan apa, cuma begitu aja. Nah, tahun Saka. Bu Nusia baca referensi ini di buku apa? Di buku yang disusun Resi Kusumodewo. Oke. 8756 ini hanya tulisan. 8756 ya. Ya, 8756. Ya, wow. 8756. Wow. Atau tahun 1925 gitu ya. Waktu itu. Nah, kalau mantra-mantranya mereka dalam bahasa Jawa, Bu. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa baru nampaknya ya, bahasa Jawa. Tulisannya Hanacaraka. Tidak, ya, yang sudah saya baca tidak Hanacaraka. Karena itu kan mungkin sudah ditransliterasi. Karena Resi Buddha Jawi itu kan mengklaim bahwa beliau membangkitkan
agama yang terpendam atau diajarkan secara rahasia gitu. Beliau mengklaim seperti itu dan sudah dalam huruf Roman. Nah, buku-buku itu saya punya 3 buku yang disusun oleh Resi Buddha Jawi itu, memang itu seperti kompilasi dengan banyak hal gitu ya. Ada cerita wayang, ada kutipan dari Veda, dari Upanishad gitu. Terus ada ya kumpulan mantra-mantra. Berarti tidak ada akademisi luar negeri yang pernah riset Belum, tentang belum, belum. Saya kira belum. kita Weda Jaya di Desa Ya. Sumberjulu, Kecamatan Bahasa Jawa. Oh, itu katanya yang beda. Iya, Wedangan Selatan. Beraksara Jawa ditulis tangan, isinya sama dengan buku cetakan. Itu rontal atau buku, Pak Cahya? Pak Cahya, kertas kuno Eropa. Oke. Jadi sudah ditransliterasi ya? Iya. Interesting nih, ada 2 ahlinya ini. Saya belum ahli. Kan saya itu kan hanya menjawab pertanyaan saya sendiri. Nah, yang ini ngomong saya hanya pemeluk. Kita sama-sama tidak ahli. Mantranya masih lengkap, Bu? Atau Pak Cahya bisa jawab? Nampaknya masih lengkap. Nampaknya masih lengkap. Apa pencapaian tertinggi secara spiritual dari penganut Buddha Jawi Wisnu? Waduh, pertanyaan susah ini, Pak. Ini Buddha Jawi Wisnu itu Resi Kusumadewa itu bukan Buddha, bukan sang Buddha, Pak. Ya, ada. Mantra ada di Buka Jaya Sempurna. Oh, ya, oke. Betul. Ada, saya punya. Ya. Nah, ini Bu, yang saya ingin tanyakan juga. Ritualnya apa, Bu? Ritualnya mereka? Ritualnya itu mereka malam Rebo ya, sama ritualnya itu apa istilahnya mereka Jabati? Meditasi malam Rebo biasanya malam Rebo biasanya malam mestinya itu tengah malam jam 12. Tetapi kan komunitas ini kalau terlalu malam juga ibu-ibu ngantuk ya, karena harus bangun pagi toh, anak-anak juga nggak bisa ikut. Jadi mereka melakukannya jam 9 malam. Nah, jam 9 malam tentu saja karena sudah itu di dalam vihara Theravada gitu. Jadi istilahnya mereka mempraktekkan 2 mantra, 2 praktek agama gitu. Yang satu Pali, yang satu Buddha Jawi Wisnu. Tapi biasanya itu Pali itu digunakan untuk membuka gitu-gitu ya. Tapi terus kan ada tokohnya 2. Yang sepuh ini baru saja meninggal. Nah, akan dibuka oleh Pak Gito. Pak Gito ini pandita Walubi. Jadi dia sudah Theravada. Tetapi lakunya juga oke dia. Jadi dia yang pandai beradaptasi dia. Nah, biasanya dibuka oleh Pak Gito yang adalah menantunya, Kang Gito ini menantunya. Terus nanti sesepuhnya ini, Mbak Parno ini yang akan terus memimpin doa. Tentu saja pakai beskap, pakai lurik, beskap lurik, pakai kain, pakai belangkon. Semua laki-laki pakai belangkon, walaupun mungkin tidak pakai kain ya. Pakai celana, pakai hem gitu, terus pakai belangkon. Perempuan pakai kain, pakai kebaya. Di Surabaya masih ada. Jadi terus mereka yang sudah pasti itu membaca mantra Rahayu, terus mantra Pangleburan Doso itu pasti. Itu yang selalu pasti itu baca itu. Baca 2 mantra itu. Bisa disebutkan mantranya 1 kalimat, Bu?
Hong wilahing rupung kuning sekar kencana seluruh jalma katut sri sedaya tumuruna sunamuja sunamuji mundut sarining bumi sunamuja sunamuji mundut sarining langit sunamuja sunamuji mundut mustikaning jagat-jagat dewa putra jagat pramuja bono langgeng. Itu yang saya hafal sehari-hari saya baca. Wow. Ya itu mantra rahayu. Itu mantra Oh, rahayu ya. iya. Bahasa Jawa baru ya. Iya, memang bahasa Jawa Barat. Oke. Nah, Bu, apa ajaran Buddha Jawi Wisnu yang memberi inspirasi untuk kehidupan Bu Nusia secara pribadi, Bu? Apa ya? Nah, itu agak bias kalau menjawab itu karena sebelum itu saya sudah sering meditasi, ikut retret. Jadi jawaban itu bisa bias ya. Apa ya? Selamatan. Ya. Selamatan. Jadi saya itu walaupun orang Jawa kan karena keluarga ibu saya abangan ya yang sekarang menjadi juga banyak yang sangat muslim gitu. Selamatan kan ditinggalkan. Nah, jadi di sana kan jadi saya melihat masa kecil saya yang masih banyak selamatan, ada among-among, sajen gitu. Itu kan sesuatu yang waktu kecil itu sehari-hari dalam tiap Jumat Legi kalau kami di Malang ya. Itu kan sudah hilang sudah sejak beberapa puluh tahun ya. Dianggap musyrik gitulah. Jadi tidak lagi dipakai. Ibu saya kemudian itu hanya berani kalau among-among di kamar saya. Taruh kamarmu gitu ya. Nggak ada yang protes gitu. Terus selamatan, terus ziarah. Jadi saya dulu karena latar belakang saya dari keluarga abangan yang kemudian menjadi sangat Islam, itu kan sesuatu yang dianggap musyrik ya. Jadi kalau ikut retret kan nggak ada gitu-gitunya. Nah, karena lebih terawada lah. Jadi ketika ke sana saya lebih akrab dengan misalnya santan gitu ya, terus misalnya ziarah ke punden-punden gitu. Yang sesuatu yang dulu nenek moyang saya kayaknya melakukannya juga gitu. Itu saya menjadi lebih rileks melakukan itu. Misalnya ambil waktu saya di sana itu untuk Waisak itu untuk se-Kabupaten Banyuwangi, kami yang ambil airnya di Alas Purwo gitu. Ayo pakai ritual-ritual begitulah. Itu membuat saya lebih rileks melakukannya. Wow. Karena kalau saya sekarang kayak saya nggak punya Buddha Rupang. Kalau punya pun kecil gitu ya. Saya juga tidak terlalu ritualistik karena patung itu di dalam konteks Islam itu kan berhala. Iya. Itu kan membuat canggung. Sebagai orang yang menyeberang kayak saya, itu membuat canggung gitu. Tapi kalau selamatan kan nggak canggung. Karena masa lalu kami juga ada itu gitu, yang masih teringat. Jadi misalnya bikin bubur jenang merah putih untuk kelahiran. Saya waktu di Tokyo ponakan saya melahirkan saya bikinkan. Terus saya dongani rupung kuning sekar kencono. Sekarang saya kalau suruh bayi saya bacakan itu. Gitu. Itulah yang menginspirasi itu mantra rupung kuning itu. Benar. Iya. Selamatan ini sebetulnya di kehidupan orang Tionghoa yang awal-awal itu masih rajin, Bu. Masih rajin sampai nenek saya itu masih bawa kemenyan ke setiap kamar kan. Ya, dan zaman itu mungkin baygon semprot, tapi kemenyan dulu yang utama. Setiap kamar dimasukin, nah itu hampir setiap hari. Ya.
Lalu generasi-generasi ke bawah sudah jarang sekali, ya. Jarang sekali. Atau ya cuma selamatan aja. Iya, ini memang Kemenyan ini Kemenyan ini sekarang waktu saya ke Jeddah itu di pasar tradisional Jeddah itu jual Kemenyan semua, Bu. Kemenyannya dari mana? Dari Jawa. Ya. Jadi orang Arab pun sendiri kalau pagi itu di hotel-hotel pun itu bakar Kemenyan kalau pagi. Oke, Bu Nusya, ini pertanyaan dari saya. Sudah selesai, kita monggo, silakan baca pertanyaan yang di chat ini, Bu. Kan apa kesana spiritual yang didapat, Bu, dalam menjalankan puasa versi Buddha Jawi Wisnu, Bu? Maksudnya apa pertanyaan spiritual yang didapat itu, Pak? Kemampuan spiritual apa mungkin? Kemampuan menahan lapar, Pak. Oke. Bu, Itu menjadi bias ya, Pak. Pertanyaan itu menjadi bias kalau jawaban saya bisa sangat bias karena pada kurun itu sebetulnya saya sudah sering retret vipassana soalnya. Iya. Yang namanya itu menjadi tidak penting gitu. Iya. Ceritakan apa kesan spiritual. Itu sudah saya jawab ya, Pak. Itu kan jawaban saya akan sangat bias lah. Itu mungkin lebih baik ditanyakan pada teman-teman penganut Buddha Jawi Wisnu. Nah, ini Pak Cahya, silakan Pak. Iya, silakan Pak Cahya. Mungkin bisa menjawab. Terima kasih. Ya. Mengenai kesan kalau di Buddha Jawi Wisnu, maaf suara saya terdengar ya Pak? Terdengar. Oh iya. Jelas. Buddha Jawi Wisnu ini kan intinya